Demam berdarah denggi atau demam berdarah. Bersama saya Dr. Prian. Demam berdarah denggi adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh masuknya virus denggi ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi penularannya adalah melalui gigitan nyamuk. Virus denggi terdiri dari 4 serotipe, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4, yang kesemuanya bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Karena itu, seseorang bisa terserang demam berdarah sampai 4 kali. Penyakit ini bisa menyerang semua umur, tapi yang tersering terutama pada pasien di bawah 15 tahun. Gejalanya bisa bervariasi dari yang tanpa gejala, dari yang bergejala ringan, ini yang disebut sebagai demam denggi, yang bergejala sedang dengan manifestasi perdarahan, ini yang disebut sebagai demam berdarah denggi atau demam berdarah. Kemudian yang bergejala berat disebut sebagai dengue shock syndrome, sampai bisa menimbulkan kematian. Gejalanya yang utama adalah adanya demam atau panas tinggi selama 2-7 hari, kemudian nyeri kepala hebat, nyeri sendi, nyeri otot, nyeri di belakang bola mata, bisa mual, muntah, nyeri perut. Kemudian yang parah bisa menimbulkan manifestasi perdarahan atau perdarahan berupa bintik-bintik atau titik-titik merah di kulit. Bisa mimisan atau perdarahan dari hidung, bisa gusi berdarah, bisa BAB berdarah atau muntah darah. Kalau sudah parah, pasien akan lemas, gelisah, berkeringat dingin sampai terjadi penurunan kesadaran. Pada hari-hari pertama, gejala demam berdarah ini mirip dengan tifus. Karena itu seringkali pada awalnya pasien didiagnosa sebagai tifus atau gejala tifus. Itu ini harus diwaspadai, di mana pada tifus biasanya gejala yang menyangkut saluran pencernaannya lebih menonjol. Untuk pemeriksaan laboratorium yang pertama bisa mendeteksi adanya demam berdarah adalah NS1, yang bisa mendeteksi setelah 24 jam dari awal panas. Sedangkan rapid DHF itu bisa mendeteksi demam berdarah 3-5 hari setelah awal panas. Sedangkan trombosit yang sering kita kenal itu baru mulai turun setelah hari ketiga. Trombosit yang normalnya 150-450 ribu, kalau turun di bawah dari 100 ribu, ini merupakan salah satu indikasi untuk pasien diopname atau rawat inap. Meskipun harus dipahami juga bahwa trombosit yang rendah belum tentu demam berdarah. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kalau pemeriksaan laboratorium dilakukan pada hari pertama, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau pemeriksaan laboratorium diperiksa pada hari kedua dan ketiga, kalau yang periksa trombosit atau hemato lengkap, kita juga mungkin akan mendapatkan hasil yang normal, sehingga bisa jadi dianggap aman. Padahal sebetulnya penyakit masih berproses, sehingga ini juga harus diwaspadai. Untuk penanganan pada pasien demam atau pasien disangka demam berdarah adalah dengan tirah baring, bed rest, kemudian banyak minum, lebih banyak dari yang biasa diminum sehari-hari, berikan makanan tinggi kalori, tinggi protein yang cukup lunak, tapi jangan yang bisa menyebabkan nyeri atau luka di saluran pencernaan. Jangan berikan makanan yang asam, pedas, jangan dulu diberikan sayur mayur dan buah-buahan, jangan berikan kopi, teh, ataupun air soda. Kemudian obat-obatan, berikan obat penurun panas, yang paling aman paracetamol, juga berikan obat anti mual muntah. Kalau ternyata pasien tetap demam tinggi, kemudian keadaannya justru memburuk, maka dalam 2 hari pasien harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pencegahan demam berdarah, yang utama adalah dengan menjaga sanitasi lingkungan dan menjaga jangan sampai timbul genangan air. Kita kenal program 3M+. Yang pertama adalah menguras tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali, karena siklus hidup larva nyamuk adalah antara 8-10 hari. M yang kedua dengan menutup tempat penampungan air. M yang ketiga dengan mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menimbulkan genangan air. Plus tidur dengan memakai kelambu, pakai obat nyamuk, bisa juga obat oles, kemudian taburkan abate di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan.
Jangan gantung baju terlalu lama, terutama di luar lemari. Pakai pakaian yang tertutup, terutama kalau keluar rumah. Ini untuk mengurangi area gigitan nyamuk. Kemudian bersihkan tanaman liar di sekitar rumah. Juga bisa dengan menanam tanaman yang merupakan anti nyamuk alami, seperti serai wangi, lavender, kemudian daun peppermint, dan bunga geranium atau tapak dara. Yang utama, yang penting adalah dengan menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu dengan rajin berolahraga secara teratur dengan durasi 30 menit dan frekuensi 3-5 kali seminggu. Istirahat cukup, tidur 7-8 jam sehari untuk dewasa, anak-anak tidur 9-10 jam sehari. Kemudian makan secara teratur, makanan sehat, makan 4 sehat 5 sempurna. Dengan menerapkan hal ini, diharapkan daya tahan tubuh kita akan baik sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Demikian paparan saya tentang demam berdarah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam sehat.